Pernah bikin rendang di rumah, udah ngikutin resep, tapi hasilnya, kok gini? Hours in the kitchen and you end up with a pale, watery stew, instead of that legendary dark, rich rendang. Rasanya, B aja. Padahal rendang itu harusnya luar biasa, bukan sekadar lumayan. Tenang, kamu nggak sendiri. Tapi hari ini kita akhiri siklus rendang gagal. Masalahnya bukan di bumbu aja, tapi di detail yang sering diabaikan. Dalam 5 menit, kita bongkar 3 kesalahan fatal yang bikin rendangmu gagal total, dan cara benerinnya. Siap? Apron dipakai, simak baik-baik. Ini misi penyelamatan rendang, let's go! Kesalahan pertama, santan instan. Praktis, tapi fatal. Santan instan bikin rendang hambar, nggak punya kedalaman rasa, dan nggak bisa jadi hitam pekat. Santan segar diperas dari kelapa tua itu kuncinya. Lemaknya tinggi, aromanya kuat, dan bisa menghasilkan minyak tanak yang bikin rendang legit. Santan instan, cair, lemaknya kurang, nggak bisa karamelisasi. Hasilnya rendang gagal. Solusi? Beli kelapa tua di pasar, parut, peras sendiri. Ambil pati santan, itu emasnya. Kalau terpaksa, pakai coconut cream kalengan dengan lemak tinggi. Jangan pernah pakai santan kotak Ensure. Santan itu pondasi. Salah pilih, gagal total. Jangan malas. Usaha sedikit, hasilnya luar biasa. Jangan kecewakan rendangmu sendiri. Lanjut. Kesalahan kedua nggak sabaran, api digedein biar cepat kering. Hasilnya, bumbu gosong di bawah, daging masih keras di atas. Rasa pahit, tekstur aneh. Rendang itu maraton, bukan sprint. Api harus kecil, sabar, dan konsisten. Biarkan santan dan bumbu pelan-pelan berubah jadi minyak, meresap ke daging. Aduk perlahan, jangan ditinggal. Ini proses meditasi, bukan balapan. 3-5 jam, baru jadi rendang beneran. Jangan buru-buru, sabar itu kunci. Kalau nggak tahan, mending beli jadi. Mau rendang legendaris? Komit sama prosesnya. Yuk, lanjut ke jebakan terakhir. Jebakan terakhir berhenti di fase kalio. Masakan sudah kental, minyak keluar, warnanya coklat. Banyak yang pikir, udah jadi. Padahal belum. Kalio itu rendang setengah jalan, masih basah, belum hitam, belum tahan lama. Proses karamelisasi terakhir belum selesai. Harus terus dimasak sampai bumbu jadi pekat, gelap, dan berminyak. Ini tahap paling penting. 1 jam lagi, aduk terus di api kecil. Lihat warnanya makin gelap, aromanya makin dalam. Kalau sudah hitam, berminyak, dan aromanya nendang, baru itu rendang asli. Jangan berhenti di kalio, lanjutkan sampai finish. Ini yang bikin rendang legendaris. Siap jadi jagoan dapur. 3 kunci, santan segar, api kecil sabar, dan jangan berhenti di kalio. Bukan soal bumbu rahasia, tapi soal menghargai proses. Sekarang giliranmu. Masuk dapur, bikin rendang yang bisa kamu banggakan. Kalau video ini ngebantu, like dan subscribe, dan tulis di komentar tim rendang kering atau basah. Aku sudah kasih blueprintnya. Sisanya, tergantung kamu. Jangan gagal lagi. Aku perhatiin lo. Buruan, mulai masak sekarang.